Pemirsa, kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Orang tua pelaku melaporkan oknum anggota LSM BPPI yang meminta uang kepada orang tua pelaku pada saat mediasi agar kasus tersebut tidak sampai ke ranah hukum. Kasus ini mencuat setelah polisi melakukan penyelidikan terkait laporan adanya kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak perempuan berinisial WD yang berusia 15 tahun oleh 6 orang pelaku pemerkosaan secara bergantian tanggal 27 Desember 2022. Kasus pemerkosaan ini bukanlah termasuk dalam delik aduan, sehingga polisi harusnya bisa langsung bergerak menyelidiki kasus ini. Walau pihak keluarga korban tidak melapor dan berujung damai. Lalu pertanyaannya, seperti apa penanganan kasus ini? Bagaimana pendapat para ahli dan mengapa bisa ada oknum yang memanfaatkan peristiwa ini? Ketika sebuah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur saja itu sudah pasti membuat heboh dan kemudian berujung damai pun juga bikin masyarakat terkaget-kaget. Ditambah lagi ada oknum LSM yang memanfaatkan hal ini untuk meraup keuntungan karena uang damai ini 70 juta rupiah dan ia mendapatkan keuntungan sebagian dalam uang tersebut, pemirsa. Fenomena ini memang begitu menyita perhatian publik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Mas Reza Indragiri sebagai psikolog forensik kita dan juga Mas Heri Firmansyah sebagai pakar hukum pidana kita. Selamat malam Bapak-bapak. Malam, Assalamualaikum. Saya juga telah tersambung dengan Komisioner Kompolnas, Bapak Albertus Wahyu Rudanto, Pak Wahyu, dan juga ada Ibu Rini, Sekretaris Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ibu Rini, Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Toga. Ya. Sebelumnya saya ingin kepada Ibu Rini terlebih dahulu. Bu, boleh dijelaskan sebenarnya peristiwa ini seperti apa? Karena saya itu penasaran kok sampai bisa ya pemerkosaan yang dilakukan 6 orang terhadap anak tidak bisa diketahui, diam-diam berujung damai, seperti apa? Ibu Rini, mohon maaf, suaranya tidak bisa terdengar dengan jelas. Apakah ada televisi di sebelah Ibu yang boleh dimatikan terlebih dahulu supaya komunikasi kita tidak terganggu? Apakah ada? Tidak ada ya. Kalau begitu nanti ditahan dulu Ibu Rini. Saya akan perbaiki komunikasi saya dengan Ibu Rini karena benar-benar suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mungkin saya pertama kali kepada Mas Heri terlebih dahulu. Boleh diberikan saya penjelasan secara hukum pidana. Kalau untuk kasus pemerkosaan, ini sebenarnya deliknya seperti apa? Boleh nggak sih? Nggak usah deh dilanjutkan ke ranah hukum, damai aja. Ya, baik. Ini narasi yang menarik dari awal pernyataan itu ya. Sehingga kita juga punya edukasi hukum yang cukup untuk hal ini. Bahwa bicara tentang delik, memang ada dua ya. Ada delik aduan dan juga delik biasa. Delik aduan ini memerlukan laporan dari korban yang bersangkutan. Tanpa itu maka ini nggak bisa dilanjutkan. Nah, kalau delik biasa maka ini jadi laporan yang sifatnya umum. Maka siapapun itu punya hak dan kewajiban hukum untuk melaporkan satu tindak pidana yang diketahui. Nah, dalam hal ini bicara tentang kasus yang sedang kita bicarakan malam ini maka jelas dia nggak masuk ke delik aduan, tapi masuk ke delik biasa. Maka siapapun itu dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tetangga bisa. Betul. Polisi pun menyidik langsung? Sangat bisa. Baik. Jadi dalam hal ini itu yang mau kita luruskan. Dan yang kedua yang membuat kita terkaget-kaget adalah upaya perdamaian yang dilakukan. Dan itu tidak melalui mekanisme yang digariskan lewat aturan undang-undang. Karena kalau kita sudah punya perangkat hukum, katakanlah kepolisian, kan ada unitnya juga untuk masalah anak ini kan. Ada unit PPA, masalah tentang perempuan dan anak. Itu pun dilewatkan. Ini yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya. Dan bahkan disinyalir itu meraup keuntungan tadi kan dari uang 70 juta saya nggak tahu berapa yang mereka dapatkan tapi setidak-tidaknya ada keuntungan yang mereka ambil di sana. Nah ini yang menurut saya menjadi semakin tidak patut dilakukan. Bagaimanapun letak anak tadi adalah sebagai korban yang harusnya dilindungi bukan untuk dimanfaatkan kedudukannya posisinya.
Sebelum saya kepada Ibu Ridi, supaya lebih jelas nanti bagaimana kronologis kejadian, kita akan baca. Saya punya grafis pemirsa animasi sedikit untuk memberikan kepada Anda pemahaman yang lebih jelas. Runtutan kronologis ini seperti apa? Ini dia peristiwa pemerkosaan terjadi terhadap anak di bawah umur, korbannya usianya 15 tahun pemirsa. Ini korban dicekoki miras oplosan dan diperkosa oleh 6 pemuda, 6 remaja sebenarnya pemirsa secara bergantian. Karena kalau kita lihat foto pelaku ini saya yakin ini masih anak kecil semuanya. Korban diantar kembali ke rumahnya keesokan harinya pun dan ia mengadu kepada orang tuanya. Baik, ini menjadi hal yang miris sekali, sudahlah dicekoki, bahkan ini profilnya dari pelaku pemirsa. Kalau Anda lihat rentang umurnya ini ada 16, 19, 17. Nah, ada LSM yang mempertemukan keluarga korban terhadap keluarga 6 pelaku tadi dengan meminta uang pemirsa. Awalnya 200 juta, tapi ternyata hanya terkumpul sebesar 62,4 juta rupiah. Sekiranya 62 juta rupiah lebih pemirsa ya. Itulah diserahkan kepada oknum LSM tersebut. Nah, ternyata 5 Januari Satgas PPA Perlindungan Anak menemui keluarga korban. Kenapa ini untuk menelusuri kenapa ada upaya damai dalam peristiwa tersebut pemirsa. Dan kemudian polisi menerima laporan, mendatangi rumah korban untuk mencari keterangan barang bukti, bahkan juga 6 pelaku langsung ditangkap. Mudah-mudahan komunikasi saya dengan Ibu Rini bisa sangat jelas ya. Ibu Rini, saya mau cek dulu komunikasi saya. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, Bu Rini, boleh dijelaskan ini sebenarnya bagaimana sih peristiwanya? Kok bisa ya ada kasus pemerkosaan, pelakunya 6 orang, korbannya di bawah umur, bisa berujung damai? Ya, terima kasih Mbak Caca. Kami infokan bahwa kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu juga dengan Satgas PPA menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang anak yang diduga menjadi korban perkosaan dari 6 orang. Dan kita mendapatkan info itu sudah ada mediasi yang dilakukan oleh oknum tertentu yang akhirnya ujung-ujungnya damai. Tentulah kita sebagai pemerintah tidak setelah mendengar itu, kita langsung kunjungi ke korban dan keluarga korban. Satu, kita tempurkan dan orang tuanya, dia mengatakan apa adanya bahwa anak tersebut memang menjadi korban perkosaan dari 6 orang. Baik, Ibu Rini. Mohon maaf saya tahan dulu ya Bu Rini ya. Ini terganggu lagi komunikasi saya dengan Ibu Rini. Pastinya ini mengenai sinyal dan juga jaringan. Tidak mengapa, Bu Rini ditahan dulu. Nanti saya akan perbaiki komunikasi saya dengan Ibu Rini. Mungkin saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, memang bukan kapasitas kita ya untuk menyalahkan proses ini. Tapi ada sebagian masyarakat yang sempat berpikiran, oke lah kalau kasus ini ketika ada oknum diajak atau mungkin digiring ke upaya damai. Tapi yang jadi pertanyaan, kasus pemerkosaan 6 orang pelaku, korbannya anak, kok polisi bisa nggak tahu Pak? Ini bagaimana kemudian? Iya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kami sudah mencermati kasus ini termasuk kasus yang menjadi atensi publik terutama untuk penduduk atau publik di wilayah Brebes dan Jawa Tengah. Karena beritanya viral dan banyak yang akhirnya mendapat berita ini. Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri tentu saja mendesak agar inilah kesempatan Polri juga terutama untuk Polri di wilayah Polda Jawa Tengah untuk menunjukkan jati dirinya sebagai polisi. Apa itu jadinya? Ya harus mampu menerapkan posisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Sederhana saja, sebetulnya tugas polisi itu secara universal adalah bagaimana institusi ini mampu menjaga peradaban, kemudian yang kedua mampu menjaga keteraturan sosial. Ini ada problem mengenai perkosaan, mengenai bagaimana LSM yang
kemudian mengail di air keruh. Nah, polisi punya kewenangan untuk menyidik, untuk menindak, kemudian untuk menindaklanjuti ini agar masyarakat terasa terayomi. Dan itulah tugas polisi. Kalau tadi disebut polisi tidak tahu, bisa saja tidak tahu. Tetapi kan polisi ini juga punya jaringan intelijen, punya teman-teman Babin Kamtibmas, apalagi di kepala desa, di setiap desa itu, apalagi di Jawa Tengah, itu ada satu desa itu satu Babin Kamtibmas. Setidaknya kalau ada pendekatan di rumah kepala desa pasti diketahui. Dan harus ada keberanian melapor ke pimpinannya. Kata saya, memang Babin Kamtibmas tidak punya kewenangan untuk menyidik, tapi dia kan bisa menginformasikan. Intinya bahwa jangan sampai kemudian ketika kasus ini berkembang, lalu muncul lagi suara-suara negatif, wah ini polisi membiarkan, polisi tidak peduli dan sebagainya. Ini kesempatan bagi polisi untuk menunjukkan jati dirinya. Dan saya kira kita nggak boleh main-main. Ini persoalan-persoalan seperti ini sensitif di publik. Itu kira-kira yang Kompolnas harapkan, Mbak. Ya. Baik, ditahan dulu Pak Wahyu. Sekarang sambil saya memperbaiki komunikasi saya dengan Ibu Rini, saya mungkin kepada Mas Reza. Kalau analisis dari Mas Reza, ini mengingat ini kampung ya. Setahu saya kalau saya juga tinggal di kampung, ada orang ngambil mangga aja itu pasti semuanya tahu. Gak mungkin kasus pemerkosaan sebesar ini. Kok sampai bisa ini tertutupi, ada upaya damai, hebatkah LSM ini? Apakah karena mungkin saling mengenal antara korban dan pelaku, bagaimana? Jangan salah kaprah, tidak ada kejahatan lain di muka bumi ini yang membuat saya lebih marah sekaligus lebih sedih ketimbang kejahatan seksual terhadap anak. Betul. Alhasil saya sungguh-sungguh selalu berharap bahwa pelaku kejahatan yang luar biasa bejat ini harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi ada sisi negatif, sisi yang kurang menguntungkan juga bagi korban ketika kasus-kasus semacam ini diselesaikan lewat mekanisme litigasi. Walaupun Indonesia memang melarang adanya upaya damai, melarang ada langkah restoratif justice, tetapi riset yang menemukan bahwa ada loh manfaat-manfaat positif yang bisa dihasilkan oleh mekanisme restoratif justice, termasuk untuk menangani kasus macam ini. Apa saja manfaatnya? Pertama, kerahasiaan korban dan kerahasiaan pelaku itu lebih terjamin tertutup ketika penyelesaiannya lewat cara non-litigasi. Karena begitu dibawa ke ranah hukum, kantor polisi, jaksa, dan pengadilan siap-siap saja dua belah pihak baik itu korban maupun pelaku terekspos ke publik. Padahal itu yang ingin kita hindari. Itu pertama. Yang kedua, langkah restoratif justice itu lebih memungkinkan bagi terjadinya kesepakatan sekaligus cairnya ganti rugi bagi korban. Jadi persoalannya bukan saja menghukum pelaku seberat-beratnya, tapi bagaimana kemudian kita memulihkan kehidupan dan martabat korban. Nah, dalam konteks itu ganti rugi sekali lagi lebih mungkin untuk dicapai kesepakatan dan cairnya itu lebih dimungkinkan lewat restoratif justice ketimbang lewat litigasi. Ketimbang ganti rugi itu ditentukan oleh majelis hakim misalnya sekian juta rupiah. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, restoratif justice lebih menghemat anggaran penegakan hukum daripada langkah litigasi yang panjang, yang harus kita akui tidak efisien dari sisi waktu dan dari sisi pembiayaan. Dan yang keempat, manfaat restoratif justice itu apa? Tingkat residivisme atau pengulangan perbuatan jahat itu lebih bisa ditekan lewat mekanisme ini ketimbang lewat mekanisme litigasi yang memunculkan dendam amarah yang berkelanjutan. Tapi sekali lagi, betapapun saya barusan menyebut ada sisi-sisi positif tentang restoratif justice yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan suatu saat nanti. Tapi per hari ini, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, saya sepakat bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Baik, menarik apa yang dikatakan oleh Mas Reza bahwa restoratif justice ini kan terobosan dari institusi kepolisian, tapi ternyata ada oknum yang memanfaatkan. Yang jadi pertanyaan, oknum LSM ini siapa? Kok dia hebat sekali bisa mempertemukan pelaku, bahkan juga korban, bahkan membuat surat perjanjian supaya ini tidak dibawa ke ranah hukum. Nanti penelusuran sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.